warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kendi Umar Safira NPMA 1D019009, Prodi Pendidikan Biologi Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan materi biologi yang berjudul gerak pada tumbuhan. Berdasarkan datangnya rangsangan, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu gerak endonom, rangsangan yang berasal dari dalam tumbuhan, misalnya pergerakan kloroplas; gerak higroskopis, rangsangan karena perubahan kadar air, misalnya pada tumbuhan paku; dan gerak eksionom, rangsangan berasal dari luar tanaman, misalnya gerak tropisme, taksis, dan nasti. Pertama itu gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak yang disebabkan oleh adanya rangsangan yang berasal dari dalam. Gerak endonom disebut juga gerak otonom atau gerak spontan. Contohnya dari gerak endonom ini adalah gerak pertumbuhan dari bagian-bagian tumbuhan seperti akar, batang, daun karena akibat pengaruh dari pertumbuhan. Yang kedua yaitu gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerak pada tumbuhan akibat adanya perubahan kadar air dalam sel tumbuhan sehingga menyebabkan penyusutan yang tidak merata pada bagian sel tumbuhan. Contohnya yaitu membukanya kotak-kotak spongarium tumbuhan paku dan pecahnya buah polong-polongan yang kering. Yang ketiga yaitu gerak eksionom. Gerak eksionom ini merupakan gerak yang dipengaruhi rangsangan dari luar tubuh atau faktor eksternal. Adapun gerak eksionom dibedakan menjadi 3, yaitu gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Nah, gerak tropisme merupakan gerak pada sebagian tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah rangsangan dari luar. Jika tumbuhan mendekati rangsangan disebut tropi positif, tetapi jika tumbuhan menjauhi rangsangan disebut tropi negatif. Berdasarkan jenis rangsangannya, tropisme dibedakan menjadi 5 macam. Yang pertama, fototropisme, gerak karena rangsangan cahaya. Fototropisme positif berarti tumbuhan bergerak menuju cahaya, negatif berarti menjauh dari cahaya. Yang kedua, geotropisme, gerak karena rangsangan yang berupa gaya tarik bumi. Contoh gerak tropisme positif adalah pertumbuhan akar yang selalu menuju ke dalam tanah, dan geotropisme negatif adalah batang tumbuhan menjauhi pusat bumi. Yang ketiga, hidrotropisme, gerak rangsangan dari sumber air. Contohnya pertumbuhan akar tanah yang selalu menuju ke sumber air. Yang keempat, trigotropisme, gerak dengan rangsangan berupa persinggungan. Contohnya sulur markisa yang membelit dan batang mentimun yang membelit tanaman lain. Yang kelima yaitu kemotropisme, gerak pada tumbuhan dengan rangsangan berupa zat kimia. Kemudian gerak taksis. Nah, gerak taksis merupakan gerak seluruh tumbuhan karena adanya rangsangan dari luar. Berdasarkan rangsangannya, taksis dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama fototaksis, yaitu gerak seluruh tubuh tumbuhan dengan rangsangan berupa cahaya. Contohnya gerak Eglena sp yang selalu mendekati cahaya. Yang kedua, kemotaksis, yaitu gerak seluruh tubuh tumbuhan dengan rangsangan berupa zat kimia. Contohnya gerak spermatozoid ke archegonium pada tumbuhan lumut. Yang terakhir, gerak nasti. Gerak nasti merupakan gerak dari bagian tumbuhan yang arahnya tidak bergantung pada arah datangnya rangsangan. Arah geraknya terjadi akibat perbedaan tekanan turgor, di mana tekanan turgor menyebabkan tumbuhan mengembang. Terdapat beberapa jenis gerak nasti. Yang pertama, fotonasti, gerak sebagai reaksi terhadap rangsangan berupa cahaya. Contohnya bunga pukul 4, mekar setiap sore, bunga kembang sepatu yang mekar pada siang hari. Kemudian seosmonasti, gerak dengan rangsangan berupa sentuhan. Contohnya gerak menutupnya daun putri halu. Yang ketiga, gerak niktinasti, gerak tidur pada tumbuhan karena adanya rangsangan berupa gelap. Contohnya menutupnya daun petekina pada malam hari. Dan yang keempat yaitu gerak termonasti, gerak karena adanya rangsangan berupa suhu. Contohnya bunga tulip mekar jika suhu naik dan menutup jika suhu turun. Nah, itulah materi tentang gerak pada tumbuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.